colokannya tuh. Masih bisa kan? Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jogja. Saya juga bukan asli Jogja Bapak Ibu. Pendatang juga, saya merantau. Ya, saya merantau. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Satrio Wibowo. Kemarin dapat campur dari Pak Derajat gitu. Mas Satrio bisa menggantikan saya enggak? Apa itu? Saya bilang gitu ya. Enak atau enggak? Nanti bersama-sama dengan Pak Persi, alhamdulillah kalau itu forum yang baik, insya Allah saya bisa belajar. Kebetulan kemarin kami sedang menyusun program untuk S3 IPS gitu. Ini adalah program pertama. Jadi ini tahun ketiga, memang kami belum memiliki alumni, begitu. Baru tahun ketiga sedang berproses. Mungkin tahun keempatnya Bapak Ibu mudah-mudahan bisa masuk bersama-sama kami belajar terkait dengan IPS gitu. Jadi sekaligus ini undangan juga Bapak Ibu. Undangan. Jadi perkenalan seperti ini Bapak Ibu, saya tinggal di Bedingin, RT 6, RW 38, Sumberani Pati Sleman. Tidak jauh, hanya 15 menit. Makanya tadi Pak Budi telepon saya di jalan mungkin Mbak ya, dan parkir di situ. Kemudian saya asalnya dari Tegal Pak. Ya, jadi 51 tahun yang lalu saya lahir di Tegal. Ya, saya di Tegal, tapi kabupatennya Islami. Ya, Islami kalau Bapak besok mungkin yang sekarang jadi komplek kabupaten itu Pak. Dikit ke barat. Saya lahir di situ, kemudian mulai merantau dulu, karena beda 47 dulu lah ya. Itu saya dulu zaman masih di sana sering ayam. Saya SMP-nya SMP 2 di Lugu Salam itu, kemudian SMA-nya SMA 2 itu, ya, kemudian sejak tahun 95 saya merantau ke Jogja hingga sekarang. Ya, saya S1-nya adalah pendidikan geografi, kemudian S2-nya pendidikan IPS, dan S3-nya ilmu pendidikan, tapi konsentrasinya adalah IPS. Jadi sudah nama itu ambil Pak di IPS, ya sejak saya mulai masuk di S2 begitu. Nah itu kemudian bidang keahlian saya adalah strategi pembelajaran IPS, kemudian kekhususan yang berikutnya adalah pada spatial intelligence sesuai dengan S1 saya. Jadi keterampilan kemudian atau kecerdasan spasial. Sehingga mata kuliah saya ya semuanya terkait dengan pemetaan, kartografi gitu. Jadi kait dengan itu gambar-gambar Pak. Jika komputer saya itu sering cepat rusak karena harus bekerja dengan ArcGIS, dengan ArcView, ArcInfo dan seterusnya yang habis semua begitu. Tapi itu juga yang kemudian sejak saya geluti sejak S1 membawa saya sampai detik ini, termasuk bisa memposisi saya kuliah. Masih saya kuliah. Dari membuat ambil job-job seperti itu. Ya, job dari teman-teman yang lain yang ada di pertanahan gitu ya. Kemudian teman-teman lain pengembang properti itu juga saya ke lapangan untuk memetakan di lapangan kira-kira kontur tanahnya seperti apa gitu ya, kemudian profil tanahnya seperti apa, bahkan pada struktur batuannya ini cocok nggak kalau untuk perumahan atau tidak. Itu alhamdulillah bisa mengantarkan saya sampai bisa soal di hadapan Bapak Ibu di sini. Ya, jadi itu keterampilan yang saya geluti. Kemudian hari ini saya didahului Pak Sarwanto via Pak Derajat untuk sedikit bicara terkait dengan saya menggunakan judul roadmap pembelajaran IPS. Saya coba untuk prediksi hingga Indonesia Emas 2045 seperti apa.
Nah, tadi sudah gayung Bu ya. Sekarang karena saya diberikan materi sangat basic untuk keilmuan, jadi akhirnya kembali ke anomali jadinya begitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi anomali lagi, hanya menggugah saja Bapak Ibu. Untuk detail bagaimana sebetulnya IPS, monggo saya tunggu di S2 maupun S3. Ya nanti kita bisa bersama-sama. Generasi pertama mahasiswa S3 kami adalah, kalau Bapak Ibu besok kenal, itu Klik Nara. Nah itu antusias Pak, itu langsung daftar. Saya daftar pas beliau, betul-betul sampai kemudian daftar. Sehingga kuliah juga yang terus Pak. Ya, isinya cuma gojek, tetapi seperti Pak Sarwan bilang, sampaikan tadi begitu bahwa ya itulah joyful learning gitu ya. Yang kemudian saya dengan Pak Budi mungkin sering mendampingi teman-teman yang PPD gitu ya Pak ya. Selalu template-nya ngajar itu ada ice breaking. Juga seolah-olah joyful learning itu adalah ice breaking. Padahal bukan seperti itu, gitu ya. Jadi strategi yang digunakan. Next. Ya, kita mulai dari pembelajaran abad 21, tentunya Bapak Ibu sudah memahami terus. Nah, kemudian saya, ya Bu ya, saya memerintah gitu. Memerintah. Ya, jadi mulai dari yang awal terkait dengan sosial studies itu seperti apa. Tiga kita ilmu sosial itu ada dua sebetulnya. Ada social science, ya, itu yang di Australia. Kemudian yang Amerika itu social studies. Nah, tetapi intinya sama, hanya kemudian kalau social science lebih ke arah keilmuan yang tatarannya universitas, ya, yang nanti kayak ekonomi murni, akuntansi misalkan gitu ya, dari akuntansi juga ternyata ya. Kemudian dari Pak Fitno, SE, ekonomi juga, gitu. Karena memang dulunya seperti itu sebelum lahirnya IPS, ya, parsial keilmuannya. Jika nanti saya akan coba sampaikan tahun berapa sih mulai kemudian IPS itu ada dan parsial itu ada. Bahkan kemudian beberapa tahun yang lalu saya aktif di GTK untuk pendampingan pembuatan kurikulum termasuk untuk fase-fase A, B, C, D dan seterusnya itu. Kenapa kemudian di SMP sekarang namanya IPAS, ya. Kemudian di sekolah dasar fase C ya Bapak Ibu ya. Dan itu juga IPAS. Bahkan di SMA fase E itu juga IPAS, ya, maksudnya IPAS juga. Baru kemudian masuk ke kelas 11, 12 itu ke mapel, tetapi juga kita coba ubah menjadi pilihan. Jadi yang kita kemudian dulu ada kewenangan tambahan gitu ya, peminatan istilahnya sekarang. Jadi Bapak Ibu, IPS itu sekarang luar biasa. Mulai dari SD, SMP, SMA. Bahkan alumni kami dari IPS di Purbalingga itu ada beberapa di Jawa Tengah, ngajarnya di SMK. Nah, di SMK itu sudah ada IPAS-nya. Gitu. Jadi bukan lagi Bapak tadi IPS itu dipandang sebelah mata ketiga. Ya, sekarang sudah seksi gitu. Dan IPS itu sudah sangat menarik. Tinggal kemudian kita bagaimana strategi untuk pengembangannya. Saya sudah mencoba mengembangkan Bapak Ibu, tapi terkait dengan keahlian saya tadi, saya mengembangkan sebuah strategi pembelajaran. Namanya saya sebutnya strateginya adalah GERDIS, Geographical Inquiry dan Discovery Learning. Kemudian saya coba olah menjadi satu bentuk desain pembelajaran, desain instruksional yang utuh, dan itu yang kemudian mengantarkan disertasi saya gitu. Nah, itu juga nanti bisa saya sangat tertarik dengan yang tadi bahwa musiknya, dan mungkin beberapa waktu yang ke depan akan kami usui Pak Ibu. Jadi kami akan menjadi sebuah topik penelitian yang cukup menarik untuk memperkaya strategi pembelajaran IPS itu. Mohon izin ya Pak. Ya tentunya kolaborasi gitu ya. Tentunya kolaborasi. Lanjut Bu.
Nanti sekilas-sekilas saja Bapak Ibu yang kita banyak diskusinya mungkin. Kemudian kondisi saat ini yang ada adalah mau tidak mau Bapak Ibu cendol 2, 3 itu yang ada sekarang yang sudah mulai kita integrasikan. Ya, saya dari geografi, Pak Dindo dari ekonomi, ya, dari akuntansi, kalau Pak Budi geografi juga kan gitu kan. Kemudian kejibahan pembelajaran IPS, kalau mana ini karangannya ya Pak ya, misalkan dari ADP perkantoran, itu namanya administrasi perkantoran Pak ya. Dari LUN satunya itu UNS. Kebetulan kami senior kami Prof Saliman itu juga ADP Pak satunya. Hanya kemudian ada beberapa Prof Supardi almarhum itu sejarah. Tapi kami politik memang harus seperti itu. Kebetulan kalau Prof Supardi dalamnya itu nggak jauh Pak. Hanya 400 meter dari sini. Itu Prof Supardi di situ, kemudian Bu Dr. Anik tetangganya. Dekat saja tapi ya. Itu kalau lokasinya di sini saya delegasikan juga ke Bu Anik atau kalau Prof Anik mungkin ya Pak ya. Bu Anik itu kan Pak, hanya 400 meter dari sini rumahnya. Bahkan. Ya. Jadi kondisinya yang ada seperti ini, ada mismatch ya, ada satu konektivitas yang memang menjadi dipaksakan, ya dipaksakan. Tetapi kata orang Jawa, awal bisa karena biasa, awalnya dipaksa, ya gitu ya. Ya lama-lama menjadi bisa. Toh IPS bisa dipelajari. Hanya tentunya IPS itu menjadi sebuah pameo yang global Bapak Ibu. Apa sih bedanya IPS dengan IPA? Katanya kalau orang IPA itu kalau ada kesalahan bangun jembatan yang mati adalah yang dari atas jembatan saja, yang celaka. Tapi kalau IPS rusak atau salah yang disampaikan, maka yang celaka adalah 7 generasi. Nah itu ya 7 generasi. Kita harus hati-hati. Jadi sebetulnya next dulu. Ya. Baik, kemudian kita dihadapkan pada zaman yang sudah terus berubah, Bapak Ibu, mulai dari masyarakat 1.0 hingga sekarang masyarakat 5.0. Apa itu semua? Itu yang kemudian kita sebut menjadi sebuah milestone begitu ya, terkait dengan perjalanan keilmuan kita. Mulai dari berburu dan meramu. Ya, kemudian mulai dari masyarakat tani dan habis, kemudian masuk masyarakat industri, itu masyarakat 3.0. Ya. Kalau yang seumuran dengan sejak saya harus sedikit adik kelahiran saya mungkin kenal lagunya Nasi Daria dari Semarang itu ya, ibunya tahun 2000. Itu prediksi luar biasa. Dan betul sekarang kita seperti robot akhirnya. Ya Bu ya, kemana-mana selalu ada gawe, kemudian kerantem kabel-kabel ya Pak ya. Kita tidak robot gitu. Itu yang terjadi. Ya, hingga sekarang. Kemudian masuklah ke masyarakat 5.0 ya. Super cerdas yang kita sekarang sudah mengenal adanya artificial intelligence. Walaupun artificial intelligence sebetulnya juga sudah mulai dikenal sejak masyarakat 3.0. Hanya sederhana. Apa misalkan? Ya, Bapak mengetik menggunakan word processing, itu AI juga Bapak. Ya kan? Kita kan memerintah kemudian dia nge-print kan gitu. Itu AI juga. Hanya kemudian tidak semasif sekarang. Bahkan sekarang drop di cekal Pak, ya, dicekal. Kenapa? Karena orang yang berbaju bisa kita lucuti bajunya, ya, dengan menggunakan prompt itu. Nah sekarang pemerintah Indonesia sudah mencekal drop. Sebetulnya harusnya bukan itunya, ya. Nggak ada salah itu dengan teknologi. Yang salah adalah orangnya yang menggunakan. Kalau kita gunakan seperti Pak Budi, malah jadi hanya positif kan gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi salah, akhirnya semuanya kena semua, kita nggak bisa akses itu. Ya. Ini sekarang luar biasa. Kemudian Pak, gimana kemudian caranya untuk menanggulanginya? Nggak bisa. Hanya bisa adalah bagaimana cara kita untuk mendidik siswa-siswa kita menggunakan itu.
Pisau itu bisa digunakan untuk membunuh orang ya Pak ya? Ya. Tapi kan bisa pisau tidak digunakan untuk membunuh atau mencederai orang lain. Bisa untuk motong sayuran, motong ayam, kan bisa. Sama dengan tadi, itu adalah pisau. Harusnya itu ke sana. Tapi pemerintah kan biasanya itu kan aman-aman. Ya, itu yang terjadi. Tapi Indonesia tadi disampaikan oleh Bapak nggak merdeka, sebetulnya sudah merdeka. Ya. Oh, karena Indonesia kita nggak merdeka, nggak usah kita naikkan lagi. Kita dari Allah itu sudah beri kemerdekaan itu. Berbuat baik silakan, berbuat jelek silakan. Aku nggak pernah melarang kan? Nah, itu orang-orang yang sana selalu berbuat jelek kok kasih rezeki juga. Itulah yang disebut dengan kasih sayang kan gitu. Ya, tinggal ditanya lagi. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu ada generasi yang mana? Generasi saya masuk X Pak. Ya, saya generasi X maksudnya. Ya. Ya. Yang juga dengan generasi Buster ya. Tetapi sangat dibutuhkan generasi saya Bapak Ibu. Saya mengalami manual, Betul. analog, saya juga mengalami transisi ke digital, dan kemudian saya juga mengalami dunia digital. Itu yang ada ya. Nah, kemudian ada yang generasi alpha. Udah nggak ada ya. Y sama Z. Generasi semacam itu yang kalau tadi Bapak 3 hurufnya tinggal su-nya saja. Kalau Jawa su itu bagus ya Pak. Bagus ya. Su derajat. Su itu bagus, derajat itu derajat. Ya. Berarti derajat yang lurus. Nah, termasuk Bapak Derajat juga mohon izin Bapak Ibu kenapa tidak bisa bersama Bapak Ibu. Beliau sedang persiapan untuk haji tahun ini. Ya, seperti tadi sedang ngurus imigrasi dan sebagainya masih ke sana kemari. Ya, mendelegasikan ke saya salah satunya itu mudah-mudahan lancar. Oke, itu terus. Nah, kemudian kita mengalami juga yang disebut dengan revolusi industri Bapak Ibu, seperti lagunya Nasi Daria tadi juga sama. Berjalan berlari menggunakan mesin, ya, makan tidur pakai mesin. Sekarang pun begitu ya Bapak Ibu. Makan tinggal pencet, food, dan gitu kan. Kemudian apa lagi? Mau tidur, pencet, belum masas, ya punya. Nah, kemudian saya juga sering mengundang istri saya masas ke rumah. Aku bicara datang, ya gitu. Nah, ini industri Bapak Ibu sekarang semuanya robotik. Saya mengalami tahun 95 itu saya sering bantu Bapak Ibu dosen saya itu mengambilkan UHP Pak. Wah, gede banget badan sekecil ini bawa UHP lagi kan. Nah, kemudian mulai tahun 2000 atau 99 mulailah proyektor LCD tadi ya. Nah, kita sebutnya LCD padahal itu proyektornya bukan LCD-nya. Karena LCD-nya itu adalah layar monitor ya. Proyektor gede banget sekian. Di SMA pertama kali di Jogja yang punya itu Mugi Pak. Ya Mugi itu baru punya ini. Harganya saya tanya berapa? 65 juta atau berapa? Nah sekarang sudah ada yang sekecil. Laptop juga begitu. Ya, saya beli komputer pertama kali itu untuk skripsi masih WS4 waktu itu Pak. Ya, iya, bagus Pak. Begitu saya yudisium Pak, visinya ada yang mencuri Pak. Jadi selesai sudah mengatakan saya yudisium. Ya, waktu itu belum ada di saya, belum ada muncul baru disket gede sama disket kecil, itu mulai cuma 1,4 mega, kalau betul saya. Ya, kemudian timenya harus di tempat yang boleh lebat, ya, kemudian sedikit katanya hilang. Nah, gitu ya. Berubah lagi sekarang seperti ini, ya. Nah, kemudian sudah banyak handphone ada yang dilipat-lipat dan seterusnya. Next Bu. Nah, kemudian keterampilan ada 21 ya seperti ini. Ibu Bapak sudah paham betul saya pikir ya. Kita dituntut mulai dari
melakukan komunikasi, kemampuan critical thinking, ya, kemudian ada creativity, kolaborasi, kemudian masuk pada citizenship, good citizenship, ya. Salah satu tujuan IPS kan itu ya, membentuk warga negara yang baik, good citizenship. Dan kemudian sampai kepada membentuk akhirnya adalah karakter itu kan sesuatu yang berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan sehingga dia menjadi sebuah refleks diri, itulah yang kemudian disebut dengan bukan karakter itu wajahnya berkarakter, tidak hanya sekedar itu, gitu ya. Next bu. Nah kemudian perjalanan IPS setengah abad ini mulai dari tahun 72 Bapak Ibu. Yang pertama dari proyek itu di Bandung, tapi belum ada namanya jurusan IPS. Karena jurusannya satu IPS pertama kali justru di Jogja. Pertama kali tahun 2007 SK proposal kami buat, kemudian 2007 Desember turun SK, lalu kemudian menerima mahasiswa itu 2008. Nah mahasiswa 2008 sampai sekarang. S2-nya malah ada lebih dulu. S2 UND IPS ada lebih dulu, itu tahun 96 kalau tidak itu ada dua. Kemudian 74 IPS masih diperkenalkan secara nasional mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Kurikulumnya adalah kurikulum 75 ya, walaupun saya belum masuk SD di sini. Kemudian 84 saya baru mulai masuk SD. Kelas 1 itu 81 kalau tidak ya. Kelas 1 saya 81 dan kemudian masuk kurikulum Merdeka tahun 2000-an yang kemudian disrupsi dengan cepat tahun 2020 ketika COVID itu. Tapi COVID juga membawa hikmah ya Bapak Ibu ya. Kita jadi melek teknologi. Coba kalau tidak ada COVID. Nah, lama gitu ya. Nah, bagaimana pembelajaran abad IPS 21? Intinya Bapak Ibu tidak ada strategi satupun yang 100% bisa. Oleh karena itulah kemudian kita mengenal banyak model strategi pembelajaran. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu selalu dengan teori ini saja. Saya pikir tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan elaborasi lebih jauh. Nanti di luar pakem, itu boleh saja. Justru disinilah kalau itu tidak diperbolehkan pandangan saya, terus apa gunanya kami kalau di universitas? Gak akan berkembang karena universitas fungsinya adalah untuk menemukan teori baru, strategi baru, model baru. Gitu. Jadi harus memang out of the box, ya, di luar dari sehingga ketika kami selalu mendapatkan ide atau cerita yang menarik, langsung kami akan kejar biasanya gitu. Ya. Sampai ke Buta Jati apa ya? Kami kejar tadi gerobokan, nah, kami kejar gitu ya. Jadi terus gitu. Nah, kemudian untuk belajar semestinya dicoba lagi seperti tadi sudah ditemukan musik untuk pembelajaran. Kebetulan bimbingan saya tesis ada Pak yang sama seperti dikembangkan Bapak. Nanti makanya saya kok tertarik gitu karena situ. Nanti bisa saya elaborasikan gitu. Ya. Kemudian ada kontennya, kemudian dan seterusnya. Kemudian perlu melakukan otokritik Bapak Ibu di sini. Jadi jangan kemudian kita kalau dikritik kemudian seperti dilecehkan dan sebagainya. Justru itu yang membuat kita menjadi maju. Kita kan terlalu kalau sudah PW kan gitu ya ini. Terlalu enak. Sehingga hilangkan Bapak Ibu. Ada satu penelitian menarik ini yang mengatakan bahwa lamanya kita sebagai guru itu tidak identik dengan bagusnya kita mengajar. Ini hasil penelitian. Ya. Jadi lamanya seorang guru, seorang dosen mengajar itu tidak selalu akan bagus. Ini kan sebuah lecutan ya Bapak Ibu ya. Kami pun begitu Bapak Ibu di universitas, di UNJ, setiap semester itu selalu ada yang namanya lesson study. Kalau di sekolah PTK
kami ada lesson study, selalu ada, bergiliran. Siapa yang semester ini model dosennya yang mau dijadikan semester study? Maka dosen ini harus mencari ilmu, mencari teori baru untuk membuat satu sebagai best practice. Selalu gitu. Sehingga apa? Harapannya selalu continue ada perubahan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah disampaikan ya, kami juga memiliki yang disebut dengan laboratorium digital. Ya, itu juga banyak hasil karya mahasiswa yang mungkin tidak ditiru, tidak, tapi sebagai referensi, ya, referensi boleh, ya, sebagai trigger boleh, ya seperti itu yang kemudian kami hasilkan. Lanjut Bu. Nah, ini selalu seperti ini Bapak Ibu, computational thinking. Computational thinking itu adalah bagaimana kita mencoba mengadopsi cara komputer berpikir. Ya, intinya adalah bagaimana kita mengajak siswa itu selalu berpedoman pada pemecahan kasus, membuat proyek, gitu ya, tetapi menggunakan langkah-langkah komputer. Apa langkah komputer itu? Dia selalu ada input data, ya, ada diproses, kemudian ada outputnya. Ditambahkan satu dari output itu, kemudian masuk bagian berikutnya disebut dengan outcome-nya apa. Ya. Apa bedanya antara output dengan outcome? Kalau output itu misalkan saya menghasilkan mahasiswa, itu output. Outcome-nya apa? Oh, mahasiswanya ada sudah menjadi dosen. Ya, setelah menjadi dosen ternyata dia juga memiliki karya-karya yang bagus. Itu outcome bagi perguruan tinggi kami. Maka ketika Bapak Ibu sekolah akreditasi pasti ada alumni kan. Kemudian ada juga kepada pihak pengguna dan begitu. Nah, itulah yang disebut sebagai outcome. Ketika outcome itu sudah kita dapatkan bagus, maka itu berarti output kita memiliki kemampuan bersaing di lapangan. Itu outcome. Nah, yang kemudian masuk dalam jejaring sosial itu adalah outcome-nya tadi. Ya. Jadi nggak ada lagi keilmuan dari siswa itu kemudian tiba-tiba loncat maklumnya langsung lulus kan. Maka sebetulnya Bapak Ibu, menurut hasil penelitian juga, kita kan di sisi sosial psikologi ya Bapak Ibu ya, anak-anak itu kan tidak bolehkan terlalu banyak menggunakan handphone untuk melihat fragmen-fragmen pendek. Cerita pendek itu yang hanya mungkin 1 menit, bahkan nggak ada gitu ya. Itu dilarang. Kenapa? Otaknya terputus-putus. Bahkan Cina sekarang sudah melarang Bapak Ibu. Drama-drama yang ceo yang menyamar, direktur yang menyamar mengawini pembantunya, sudah dilarang di Cina ini. Maka di Swedia sekarang eranya Bapak Ibu sudah tidak lagi menggunakan HP untuk belajar di kampus di sekolah. Kembali kepada menulis lagi, kembali kepada membaca lagi. Saya kangen ketika di perpustakaan itu penggunaan yang cari buku. Sekarang nggak ada. Kayak ini susah mencari buku juga. Kenapa? Sudah digitalisasi semua. Ibu, padahal kalau saya baca itu kayak dia pusing loh. Pusing. Ya lebih lama malahan gitu ya. Pusing. Ya. Kalau buku kan memicu kita siswa itu untuk menginterpretasi gitu. Cerita-cerita itu. Novel misalkan itu bagus ya. Tapi kalau yang tadi pendek-pendek itu kurang begitu. Nah, ini yang disebut dengan ada algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah kerja algoritma. Termasuk ketika ibu bapak sering mengakses masakan di YouTube, seolah-olah itu YouTube sudah tahu apa yang diinginkan kan, muncul berikutnya. Aku kok baru bantu, tapi baru bantu, tapi sudah muncul di situ. Bukan berarti HP-nya sakti, bukan. Dia sudah membuat sebuah algoritma. 2 atau 3 kali ibu mengakses, maka yang ketiga, 4 dan seterusnya akan ditawarkan muncul semua. Itu namanya algoritma. Ya. Jadi tren apa yang ibu bapak buka? Nah, coba nanti cek di laptop atau di HP putra putri bapak.
Ketika membuka YouTube, klik apa yang keluar historinya itu adalah itu yang biasa diakses. Ya, itu yang bisa diakses. Coba Bu nanti suaranya dibuka ya. Historinya. Tapi ada persiapan yang perlu disiapkan. Yang pertama mental. Ya Bu ya. Tapi kalau nggak ini itu tersambungkan jadi suami AB-nya ya. Nah, mereka ribet. Ya, kemudian kita mengenal juga ada TPACK, ya, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Sebetulnya itu sebuah rangkaian Bapak Ibu. Tapi kebanyakan teman-teman kayak di UPD itu dipisah-pisah. Teknologi sendiri, pedagogi sendiri, content knowledge sendiri. Padahal itu satu rangkaian. Yang teknologi terkait dengan pedagogi dan isi apa yang akan diajarkan. Content knowledge, isi pengetahuannya apa. Itu sebuah rangkaian harusnya. Tidak dipisah-pisah. Oh, menggunakan teknologinya apa? Pakai laptop, internet, ya, pisah-pisah. Lanjut. Nah, metode paradigma barunya sekarang ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Masuk kepada kurikulum merdeka. Kurikulum sekarang kan tidak ada yang baru ya. Hanya penegasan pada pendekatan. Yang tadi disampaikan pendekatannya adalah Nah, ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. Itu sudah ada sejak abad 19 ya. Sudah ada itu. Lama. Itu nanti Bapak Ibu bisa akses itu. Nah, e-learning itu seperti apa? Tidak terfokus pada satu atau dua metode. Pokoknya pembelajaran yang kemudian betul-betul sampai mendasar itu lanjut e-learning. Kalau orang zaman dulu mati sampai musuh, itu lanjut e-learning. Ya. Bertapa itu deep learning. Yang kemudian hasil dari deep-nya itu menjadi sebuah karakter tadi. Sehingga kalau disampaikan tadi oleh Pak Sarwanto, nilai siswa saya 80-90. Kalau saya berpandangan begini, nilai IPS sangat terkait erat dengan bagaimana cara kita mengujinya. Ya. Kalau mengujinya menuntut hafalan, yang ada yang tadi itu angka itu. Tapi kalau mengujinya adalah berdasarkan apa yang tersirat dalam tulisan siswa, itu yang harus kita sampaikan. Maka dalam IPS tidak bisa kemudian kita 1+1 sama dengan 2. Ada kemerdekaan berpikir pada anak ini. Nah ini Bapak sudah merdeka sekali tadi. Itu ciri khas IPS begitu Pak Munam. Harus frontal, harus liar, ya dalam arti pemikirannya. Itu IPS. Karena IPS itu bukan sesuatu yang pasti. Kepastian dalam IPS adalah ketidakpastian itu. Itu yang perlu dipahami. Ya, kepastian dalam IPS adalah ketidakpastian. Ya pasti. Karena kalau IPS kok pasti, bukan IPS. Ya, karena karakter setiap orang itu berbeda. Kita punya anak 3, barep, tengah, ragil, pasti berbeda karakternya. Keinginannya juga berbeda. Cara penanganannya berbeda. Itulah kenapa kemudian munculnya diferensiasi. Maunya begitu. Tapi kalau murid kita 20, diferensiasi ya biar ya Pak ya. 32. Ya, kalau misalkan siswa kita adalah mungkin 10 atau di bawah itu, diferensiasi luar biasa ini. Atau harusnya kalau siswa kita 20-30, tim teaching tepat itu tim teaching. Ada satu guru di depan, guru yang lain memantau di belakang, sehingga akan tercover. Di sini sudah pakainya audio, di sini pakai kinestetik, di situ pakai audio visual di belakang. Dalam satu tempat, musiknya dangdutan, Filmnya. nah, kinestetik, mungkin kembali dan seterusnya bisa. Nah, itu yang kemudian repotnya kan di situ. Maka kemudian ada pilah-pilah lagi. Jika kalau kita ingin menampilkan diferensiasi yang sesungguhnya, susah.
Tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kalau di pendidikan yang kebutuhan khusus, kan siswanya cuma 2 biasanya, 1 kelas. Dan jaga tunagrafika dan seterusnya. Itu jalan. Kebetulan adik saya dulu SLB. Ya, SLB. Itu sering kami juga berkolaborasi. Kemudian digitalisasi, nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, AI seperti apa gitu ya. Mahasiswa saya kalau ujian juga pakainya AI bukan? Ya, tapi saya juga mengoreksinya dengan AI juga. Jadi kalau sama persis dengan AI yang saya buka, saya anggap iya. Jadi prinsipnya bagi saya silakan gunakan IA, tapi itu sebagai referensi, trigger saja. Karena nggak mungkin kita mencari referensi paper, mungkin jurnal, itu perpustakaan langsung nggak bisa. Kita gunakan itu, tapi akan saya selidiki sampai sumber hasilnya mana. Iya, halaman berapa dan sebagainya. Jika selalu kalau dalam ujian akhir saya itu silakan pakai ini, tapi cover bukunya paling tidak 1 chapter itu minimal dilampirkan. Melatih apa? Mereka menampilkan itu sumbernya, nasnya itu jelas. Nah, dosen itu ngapusi, menurut dia pusing dan gitu. Ya, kadang begitu. Itulah kenapa ketika ujian tesis, ujian disertasi, bahkan ujian skripsi sekarang itu kan harus ada penelitian ya, Pak India. Similitasnya itu berapa? Walaupun ada yang similitasnya sampai kurang dari 10%. Ada. Setelah dicek ternyata dia menggunakan karakter tertentu yang tidak dibaca di situ. Ketahuan juga. Jadi karakter unik yang tidak teridentifikasi akan dilaporkan oleh peneliti. Nah, itu sudah ketahuan. Sampai sedetik itu. Ya, sehingga kalau kasus sekarang bicara sampai berlarut-larut itu juga aneh. Next book. Oke, terus. Nah, ini kandungan tadi. Jadi kita nggak ada lagi kurikulum baru ya. Terus ya. Nah, kekerasan struktur kurikulum IPS selama ini Bapak Ibu yang pertama profil IPS terpadu, kemudian ada profil konfederasi, kemudian ada IPS terpisah. Nah ini kan yang ada ya Bapak Ibu ya sekarang ya, yang terpadu di SD. Tapi sekarang kita akan beralih lagi. Kemudian yang konfederasi itu di SMP terpadu, tetapi sudah mulai terpisah. Ya semi-semi lah gitu ya. Ya. Kemudian di IPS yang terpisah sesungguhnya ada di SMA, makanya kita kemudian ada mata pelajaran geografi. Kebetulan SMA saya dulu A1 Bapak Ibu. Kenapa saya masuk geografi? Karena geografi yang saya tuju adalah fisiknya itu. Ya, saya A1 kalau dulu A1 itu kan fisika. Ya. A1, A2, A3, A4, A1. Ya, next book. Nah, untuk transformasi kurikulum tadi K11 kurikulum Merdeka seperti ini yang kemudian kemarin sudah Bapak Ibu sampaikan juga, fokus materinya seperti itu Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka fokus pada materi esensialnya. Ya. Kemudian pada jenjang SD itu mulai ada IPAS kelas 3 sampai kelas 6. Kemudian di SMP dan SMA juga nanti sudah tidak diajarkan lagi terpisah, nanti bentuknya adalah peminatan. Jadi peminatnya mana? Sejarah pun sekarang sudah tidak seperti yang dulu Pak. Wajib semuanya dari SD sampai perguruan tinggi. Sekarang masuk ke peminatan. Ya. Karena apa? Dianggapnya untuk SMA kelas 11, kelas 12 itu adalah persiapan ke perguruan tinggi. Maka mulai diperkenalkan itu. Ya. Sehingga Bapak Ibu, saya katakan tadi, inilah seksinya IPS. Dari SD hingga SMA. Sehingga kemudian di PPG pun paling laris adalah IPA dan IPS. IPA dan IPS. Kami selalu minimal 8 kelas. Maka saya seret-seret Pak Budi. Ya, 8 kelas.
Belum lagi ketitipan dari Kemenang. Wah, luar biasa. Ini semester depan sudah masuk lagi 3 kelas. Sehingga pagi kami mengajar S1 reguler, kemudian siangnya yang S2, kemudian yang sorenya PPG. Yang singkatnya mana? Ada kalau singkat terus gede-gede semua daring saja. Nah, gitu biasa. Mereka juga lebih suka daring sambil ngomong putranya ngomong, ya. Nah, enak bu kalau yang singkat itu ya, makanya segera datang ya kalau itu ya. Enak. Kalau S2 di UID ada yang namanya program RPL. Mungkin sudah pernah dibahas ya. Rekognisi pendidikan lampau. Bahkan, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah bicara pengalaman mengajar 10 tahun misalnya, ya. Nanti ada mata kuliah tertentu yang diekuivalensikan, jika tidak perlu menempuh mata kuliah itu. Itulah ya. Jika sampai selesai, biasanya Pak Derajat sebagai korprodinya S2 itu akan menjamin 2 semester selesai. Ya. Tertarik ya? Kuliahnya dari mana? Dari rumah Bapak Ibu. Menarik kan? Menarik. Silakan monggo ya. Diakses website-nya kesempatan luar biasa. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kondisi sekarang kita berada di fase yang seperti ini Bapak Ibu. Fase AB, fase C, fase D, fase E dan F. Termasuk yang PBG kemarin juga begitu, terutama PBG guru tertentu atau dalam jabatan. Itu sebetulnya proyek yang harus lulus Bapak Ibu. Kalau nggak lulus malah kami dimarahi. Tapi kadang juga dilematis. Yang dinilai barangnya kalau arti musik. Padahal kami sudah sangat luar biasa untuk membantu kan. Tapi ternyata mungkin kan kalau perangkat kok nggak ada barangnya. Ditunggu sampai deadline jam 11.59. Belum juga upload. Padahal kalau upload pertanyaannya saja kami putuskan. Ya, itu unsur politis Bapak Ibu. Memang mengentaskan Bapak Ibu yang belum. Tapi juga hingga saat sekarang belum selesai. Ya. Sampai bahkan ada yang namanya retaker ya. Retaker itu Bapak Ibu yang belum lulus hanya 1 poin saja ya, hanya itu saja. Misalkan studi kasus belum lulus. Nah, dia akan retaker pada periode berikutnya. Yang mungkin perangkat video pembelajaran lulus itu tidak akan diujikan lagi. Hanya studi kasus saja. Itu pun ada yang sampai detik terakhir tidak mengumpulkan. Terus mau dinilai apanya? Kalau kami nilai, ya malah menyalahi bukan ada barangnya kok dinilai. Jika kami protes kepada GPK, tolong kalau dokumennya nggak ada, form penilaiannya jangan diaktifkan. Disetujui akhirnya, kemudian jalan. Kalau itu nggak ada dokumen, berarti nggak ada form penilaian yang muncul. Otomatis kami nggak bersalah. Ditanya, mau dinilai apanya nggak ada, mau menilai di mana nggak ada tempatnya. Karena memang nggak ada barangnya, nggak ada. Kalau di sini sudah profesional semua? Sudah gitu? Sudah. Wajahnya sudah profesional. Masuk persyaratan kami juga di dosen begitu. Dosen yang boleh mengajar sertifikasi ya sudah bersertifikasi dulu. Jadi teman-teman banyak yang masih belum ya. Oke. Baik, fokus belajar di seperti ini sudah ada hubungan keterampilan inquiry, sehingga metodenya adalah inquiry dan discovery. Ini yang tadi sebetulnya Bapak Ibu inginkan anak-anak kita memiliki kemampuan computational thinking tadi. Karena inquiry dan discovery itu adalah langkah-langkah computational thinking. Dan saya pikir dengan cara ini Bapak Ibu ketika di depan kelas nggak perlu seperti saya monolog seperti ini ya. Artinya tidak banyak bicara. Ya. Termasuk menyiapkan LKPD. Tapi ya LKPD jangan isinya pertanyaan. Kamu saya menjumpai LKPD yang masuk di ASWORD itu isinya adalah pertanyaan semua. Apa bedanya LKPD dengan assessment ini?
Selalu saya tekankan KPD itu adalah catatan kerja. Ya, lakukan apa sesuatu itu lebih catat di situ. Masak misalkan, cara masak itu seperti apa langkah pertama sampai hasil. Itulah yang lebih. Kemudian lembaga kerja seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang seperti itu biasanya masih terpengaruh dengan LKS mungkin ngajar, gitu ya, dengan LKS. Salah ini, ya. Saya katakan salah. Relevansi kontekstual. Oke, esensi pembelajarannya, baik Bu. Beriman, bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Oke, next. Cepat saja. Diferensiasi IPS lintas jenjang seperti ini Bapak Ibu, sama dengan tadi arahannya ya, jenjang SD, pas dan seterusnya. Karena di luar negeri juga begitu. Bagi juga begitu. Untuk level SMP itu juga belum detail kepada mapel, Bapak Ibu. Ini yang menyebabkan kadang ketika kami mencoba bersama belajar, teman-teman mahasiswa S1 bahkan yang dari luar negeri itu awal-awal itu sangat lemah, Pak. Tapi yang di Indonesia luar biasa, hafalan muncul semua, tapi masuk ke semester ketiga mulai keluar yang dari Indonesia. Kenapa? Kemampuan analisisnya kurang. Tapi yang dari luar negeri tadi, langsung melejit Pak. Karena sejak SD, SMP dia selalu analitik terus. Karena begitu. Hafalannya lemah, tapi kemudian dia sudah memiliki bahan untuk menganalisa. Gitu. Ya, untuk menganalisa. Fenomena X misalnya, nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kaitannya dengan yang lain. Nah, kadang di siswa kita itu lemahnya di situ. Ya, bagaimana membuat suatu keputusan, tetapi ditinjau dari berbagai macam variabel. Mereka unggul Pak di semester 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita harus hati-hati di situ. Walaupun nanti bisa bangkit lagi, tapi kan jadi terlambat. Next. Nah, seperti ini di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya, sampai pada mandiri berbagi. Ya, mandiri berbagi. Lanjut. Nah ini yang nomor 4, nanti Pak Budi akan sampaikan. Artificial intelligence. Bagaimana kita menggunakan itu? Ya, termasuk ketika Bapak Ibu memiliki foto mantenan mungkin, Pak Bulan pengennya tulis ya Bapak Ibu ya. Fotonya sudah kelet kalau wajarnya tidak apa di scan, kemudian nanti minta chat GPT misalkan, pakai Gemini juga boleh. Gem ya, tolong buatkan foto ini menjadi lebih baik. Kalau free paling ada 2 menit selesai, langsung muncul bagus, bahkan bisa ngobrol fotonya ya Bu ya. Itu dengan artificial. Nah, kemudian ada virtual reality. Ini berdasarkan simulasi peristiwa sejarah secara imersif. Kalau sejarah, kalau geografi kan mungkin menghadirkan geografi meletus gitu kan. Nah, maka menggunakan virtual reality. Itu misalkan. Jadi itu media yang dibangun sekarang. Walaupun nanti Bapak Ibu randomnya ada acara naik chip, nanti ya sekali orang. Nanti di akhirnya akan jebul jadi basah-basah itu. Kemudian yang kedua ada augmented reality, visualisasi interaktif, peta dan struktur sosial. Nah ini bagian saya Bapak nomor 2. Termasuk disertasi yang saya bangun juga nomor 2. Jadi pasti sama dengan yang ada di Google. Mencari apa? Tinggal diklik saja. Nah itu sehingga guyonan kami ketika dulu di geografi Pak Bu, setelah kami sudah menikah itu undangannya tidak menggunakan undangan, tapi pakai barcode. Undangannya pakai itu. Ya, ada soft skill, fokus dan seterusnya. Lanjut. Nah, 4 pilar visi Indonesia Emas sekarang Bapak Ibu. Yang pertama pembangunan manusia, fokus pada penguasaan iptek, kemudian ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.
SWOT-nya seperti ini. Kita punya kekuatan kurikulum fleksibel, fokus pada karakter dengan pendekatan ini, ya. Kemudian ada pendekatan deep learning tadi, ya. Itu kelemahannya kapasitas guru rendah, kurang integrasi TIK, materi masih parsial. Nah, di Platnas ini saya pikir menjadi salah satu jembatan. Nanti kita bisa kolaborasi lagi, Pak. Kami di Pulau Gili ada namanya APRIPSI, Asosiasi Program Studi IPS. Nah, Bapak Ibu punya APRIPSI. Nah, nanti bisa kita Kolaborasi. Bapak Ibu ya. Kemudian ada Joint Researcher, ya. Saya tadi sudah minta izin sama Pak Sarwanto, satu judul sudah ketemu. Nah, mudah-mudahan bisa dijalani Pak nanti. Kita coba buangkan. Kemudian ada peluangnya visi Indonesia 2045 dengan teknologi artificial intelligence. Nah, kalau penelitian di universitas itu memang dibiayai Pak. Ada yang multi years, ada yang hanya 1 tahunan. Rata-rata berkisar 100 sampai 500 juta. Nah, 100 juta. Tapi bukan berarti uang segitu untuk operasional semua, untuk HR bukan ya. Ya harus ada outputnya. Oke, itu peluangnya seperti itu. Ancamannya kesenjangan kita lebih informasi mode non-aktif yang berikutnya. Nah, yang ancaman ini yang Bapak Ibu masih kita alami. Ya, ketika PPG kami masih daring, saya ngajar biasanya sore. Itu jam 8 mulai. Nah, teman yang di Irian sana Pak, udah jam 10. Jam 10 kami selesai, di sana jam 12. Kalau di belakang gelap semua, Pak itu kok gelap semua di belakang? Karena mencari sinyal jangan jadi di sini. Merasa bersalah, berikutnya saya pindah ke pagi. Di pagi Aceh kepagian Pak. Ya, sehingga berikutnya saya minta ada yang satu dosen itu ya yang waktunya bersamaan gitu loh. Mungkin week semua, week semua, week semua gitu. Jadi kasihan loh Pak. Apalagi kayak mungkin ya Pak ya, Pak Agus ya, Pak Budi itu wah, Bapak Ibu sangat bersyukur harusnya ya. Di rumah sudah ada beliau-beliau yang di sana itu harus turun ke kota, perjalanan 3 hari juga. Setelah itu mungkin betul Pak, betul ya, sudah lulus Bu, sudah lulus. Tidak usah saya baca naskahnya, saya lulus Pak. Melihat perjuangannya. Oh yang bayar bukan saya, yang bayar dulu. Iya, sehingga saya wanti-wanti dengan tim guru saya biasanya begitu. Kalau dengan Pak Budi mungkin jarang ya Pak ya. Saya katakan, Pak Bu, kalau menilai terkait dengan integritas, sikap guru, cara berpakaian, tolong kasih minimal 9. Kalau enggak saya yang menilai duluan. 9, 10, 90, 10. Gurunya enggak berani mengganti saya. Kan saya kan ada moderasinya Bu. Langsung diubah 9, 10. Wah, kok satu nilainya murah banget, Ben. Ya karena melihat perjuangannya seperti itu, apalagi usianya 3 tahun lagi pensiun. Miris lagi Bapak Ibu. Jadi di sini pun godok. Itu dinamikanya. Lanjut Bu, mungkin sudah habis. Strategi seperti ini. Nah ini Bapak Ibu, maka saya tadi ini autokritik juga ya Bapak Ibu ya. Pak, saya sudah profesional, maksudnya dianggap kurang. Saya katakan tadi, tidak ada yang 100%, selalu ada kekurangan. Maka peningkatan kapasitas guru penting. Kapasitas ya Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Bapak sudah profesional, ya, sudah dapat tunjangan profesi. Itu ada amanahnya loh. 30% untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ya, kalau dihabiskan semua itu Bapak Ibu berarti nah,
Sehingga salah satu data mengapresiasi ini itu sudah amanah berarti ya. Kalau dari kota Bogor nanti mau naik lagi kami orang ini lagi gitu ya. Apa bedanya kalau orang dengan Bogor sama saja? Ya. Jadi peningkatan kapasitas diri seperti itu. 30% itu amanah jalan-jalan juga. Ya boleh kalau kemudian 100% dipakai semua untuk kredit motor, mobil dan sebagainya. Apalagi kombinasi. Baik, materi kontekstualnya menyusun bahan ajar. Ini juga nanti mendalami apeksi juga di desain ke situ, Bapak. Ya, jadi bahan ajar itu penting, jangan melulu berpatokan pada buku siswa. Itu untuk siswa, bukan untuk guru itu. Boleh juga kalau guru pakai buku siswa. Nah, buku siswa adalah dibaca siswa. Gurunya di mana? Membuat sendiri bahan ajarnya. Campuran ya Pak. Ya, sehingga kalau di PPB kok ada guru referensinya adalah buku siswa saya coret. Guru referensinya adalah buku hidupnya. Jadi buku siswanya bicara tentang sosiologi misalkan. Biasanya siapa itu pengarangnya? Sukamto kan? Ya carilah bukunya itu langsung. Jangan buku siswanya. Jeruk makan jeruk itu. Sehingga kenapa kemudian mohon maaf, Bapak Ibu guru yang sudah mengajar lama kok malah kemampuannya menurun? Kenapa? Yang dibaca adalah buku siswa, bukan referensi utamanya. Apalagi tidak update diri untuk pembelajaran zaman now ini, gitu. Yang terjadi ke portal-portal, ya. Kolaborasi ekosistem memperkuat kerjasama antar sekolah. Nah, apeksi salah satunya. MGMP silakan, MKKS. Namanya MKKS tapi yang kerja kok guru. Ayo yang kepala sekolah, ayo. Yang dipilih kepala sekolah, tapi yang libur Guru. Masa dulu istri saya guru juga, kepala sekolah juga. Oke ya, next book. Nah, untuk kurikulum 2025 sampai 26 yang terpenting adalah Bapak Ibu di sini ada stabilitas kurikulum. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2025 tidak ada pergantian kurikulum Bapak Ibu. Ya, ini mungkin untuk menghindari ganti kurikulum. Jadi yang salah bukan kurikulumnya. Saya menganggap begini, kurikulum ketika jelas itu sudah mumpuni itu. Sudah mumpuni. Tapi tadi itu pejabat harus meninggalkan legasi. Itu yang akan ya. Penguatan implementasi fokus pada peningkatan kompetensi guru dalam merancang modul belajar mandiri dan evaluasi berbasis high quality skill. Jangan lupa minimal C3 sampai C6 ya. Kalau di PPJ saya ada guru menyebutkan siswa mampu menganalisis, biasanya saya minta untuk berubah karena analisis ada di otak. Gunakan kata-kata operasional yang bisa diukur ya, membandingkan kan analisis turunannya banyak BKKO ya. Analisis itu terlalu luas kalau di pemahaman saya, jadi saya di saya selalu begitu. Hindari kata analisis, karena tadi itu membandingkan itu adalah proses analisis. Siswa berpikir itu proses analisis, tapi outputnya apa? Karena indikator harus terukur kan gitu kan? Bisa diukur, bisa dihitung, itu indikator. Terima kasih. Maaf kalau penyampaiannya kaku karena memang ini basic ilmuwan yang diminta. Terima kasih Bapak Satrio, Wibowo. Tapi jangan pakai bang ya depannya. Iya. Karena tadi pakai jadi buset. Satrio jangan pakai bang. Jadi Malah tidak ya saya. Tapi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan waktunya IPS sejarahnya kayak apa dari 1.0 sampai 1.5 ya. Kemudian sekarang udah 5 society. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada Bapak Satrio Wibowo, beliau belum hadir. Ini momen